Halo sobatku, selamat datang di channel Sobat Movie. Tempatnya review film paling asik dan menarik buat sobatku semua. Yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe ya dan nyalakan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan film-film seru yang Mimin upload. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung aja kita ke reviewnya. Gasken sob. Hey, oke, sobatku terkeren, terkecil, terbaik, tersemuanya. Kita masih bersama Sobat Movie, channel alur cerita terasik sepanjang masa. Oke, kita lanjut bahas CCG episode chapter 42. Nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Cerita diawali dengan seorang pria parubaya yang akan mendongeng kepada anak-anak. Anak-anak pun senang dengan cerita para monster. Apalagi saat sang pria parubaya menceritakan kisah tentang Tata Gata yang menaklukkan Sun Wukong sebelumnya, anak-anak itu pun menjadi sangat antusias. Dan pria parubaya itu pun berkata bahwa di langit penuh dengan dewa dan Buddha. Anak-anak pun kali ini mau mendengarkan cerita tentang itu. Dan si pria parubaya pun akan mulai menceritakan kisah tentang Dewa Mata Tiga yang melawan naga berkepala 9. Salah seorang anak yang gendut mengatakan, pasti cerita itu akan seru. Dan tiba-tiba saja Buddha alis kuning pun muncul dan mengatakan bahwa cerita itu semuanya adalah palsu. Buddha alis kuning kali ini mengaku bahwa namanya adalah Huang Mei, dan dia akan mendongeng menggantikan si pria parubaya. Buddha alis kuning pun mengatakan bahwa dewa itu tidak pernah ada, yang ada hanyalah kita-kita yang terlihat nyata ini saja. Pria parubaya pun mulai kesal karena si Buddha alis kuning mengambil pekerjaannya sebagai pendongeng begitu saja. Buddha alis kuning pun tersenyum sambil berkata bahwa dia datang ke tempat ini bukanlah untuk mengambil pekerjaan dari pendongeng, melainkan untuk memberkati dirinya. Buddha alis kuning kemudian menyuruh si pendongeng itu melihat kakinya pada saat ini. Pria pendongeng itu pun menjadi kaget karena dirinya sekarang bisa berdiri dan juga berjalan. Bahkan dia bisa melepas tongkatnya. Penduduk desa pun juga terkejut karena pria pendongeng yang selama ini dikenal lumpuh tiba-tiba saja bisa berdiri dan berjalan tanpa menggunakan tongkat. Buddha alis kuning kemudian tersenyum dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah berkah. Dan saat ini Buddha alis kuning akan merawat orang-orang yang membutuhkan. Para penduduk lalu bertanya apa yang harus mereka berikan agar mereka dapat berkah yang lain. Buddha alis kuning pun menjawabnya bahwa mereka tidak perlu memberikan apapun karena pelayanan ini semuanya gratis. Mereka hanya perlu percaya dengan kekuatan iman tanpa ujung. Buddha alis kuning lalu mengeluarkan bola berwarna merah. Bola ini dinamakan dengan mata kebangkitan dan akan mengawasi semua pergerakan orang di tempat ini. Dengan pengawasan mata kebangkitan, desa akan menjadi aman. Dan kebutuhan setiap orang juga akan diperhatikan. Apabila selama ini orang-orang di desa telah meminta bantuan pada para dewa tetapi tidak dipenuhi, maka dengan mata kebangkitan ini, permintaan mereka akan menjadi sebuah kenyataan dan tidak akan melewatkan hal sekecil apapun. Karena saat ini, era kebangkitan baru saja telah tiba. Kita berpindah ke istana kerajaan dinasti Tang. Raja Tang Taisong pun bertanya, apakah benar bahwa sekarang dunia tidak memiliki para dewa? Dan apa maksudnya bahwa semua dewa telah menghilang? Hal ini membuat guru daun ajaib dan juga para pejabat istana menjadi bingung. Kemudian seseorang pun mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang benar. Orang itu berjubah putih sama dengan Buddha alis kuning. Dia lalu mengatakan bahwa para dewa adalah simbol dari kesombongan dan mereka pantas untuk disingkirkan. Dan saat ini Kaisar Tang Taisong dan para rakyatnya tidak harus menyembah para dewa lagi. Karena saat ini adalah waktunya untuk membangunkan jiwa. Era baru akan menuntun pada kehidupan yang lebih aman. Karena sekarang, orang-orang berjubah putih ini telah menunjukkan kekuatan dan juga pengakuan di mana-mana. Orang berjubah ini juga membawa mata kebangkitan dan menyuruh Kaisar Tang Taisong menerima kebaikan dari mereka. Guru daun ajaib lalu mengatakan bahwa orang-orang asing ini cukup mengganggu. Sebenarnya apa yang mereka inginkan dan minta dari Kaisar Tang Taisong? Orang asing itu pun mengatakan bahwa dia tidak ingin meminta apapun dan hanya ingin Kaisar memberi sedikit bantuan pada mereka. Kaisar lalu bertanya, bantuan tentang apa? Orang asing itu pun kemudian mengatakan bahwa kelompok mereka saat ini ingin membangun altar kemuliaan di kota Chang'an untuk menyambut kembalinya raja mereka. Dan ini seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk Kaisar dan juga orang-orangnya. Kita berpindah ke istana Raja Naga Laut Cina Timur. Seorang tampak berjalan ke sebuah ruangan khusus yang ternyata orang itu adalah Aobing. Dia kemudian membuka pintu ruangan dan berkata, dasar pemalas, Aoswei,
lihat dirimu yang seperti ini." Aoswee yang terbaring pun mengatakan bahwa dia akan tidur dan menyuruh Aobing jangan mengganggu dirinya. Aobing kemudian bertanya, "Berapa lama kamu tidak keluar dari tempat ini? Dan apakah kamu tidak mau makan apapun?" Aoswee pun mengatakan bahwa Aobing tidak perlu mempedulikan dirinya karena Aobing bukan ibu dari Aoswee. Kedatangan Aobing ke tempat ini karena ada hal penting yang harus dibicarakan dengan Aoswee. Dia pun kemudian menendang Aoswee dan menyuruhnya untuk segera bangun. Aoswee pun kemudian berteriak sakit dan dia mengatakan kenapa Aobing datang dan harus mengganggu dirinya. Padahal saat ini Aoswee sudah bukan Raja Naga lagi, dan kenapa dia harus berdiskusi dengan Aobing. Jadi pada saat ini Aoswee sudah bukan seorang Raja Naga. Cerita diawali setelah dia menyelesaikan perjalanan ke barat. Aoswee pun kemudian menyatukan seluruh klan naga. Dia pada saat itu adalah raja dari semua para naga. Karena Aoswee tidak memiliki pengalaman sebagai seorang pemimpin, setelah menjadi seorang raja dia akhirnya terlena dan tidak bijaksana. Kepemimpinan Aoswee sangat bobrok dan penuh dengan korupsi. Setiap hari kerjanya hanya berpesta dan juga minum minuman. Bahkan korupsi Aoswee ini sudah sangat parah. Dia juga menerima suap dan juga menghabiskan harta kerajaan. Dia juga gemar bermain wanita dan juga berpesta daging setiap hari. Hal ini membuat para Raja Naga yang lain menjadi muak dengan sikap dari Aoswee. Para Raja Naga pada akhirnya memaksa Aoswee untuk turun dari tahta kerajaan, yang pada akhirnya Aoswee memilih untuk mengasingkan diri dan tahta kerajaan diambil alih oleh Aobing. Aoswee saat ini mengatakan bahwa para naga tidak tahu terima kasih karena mereka telah memperlakukan seorang pahlawan penyelamat klan naga seperti ini. Aoswee tidak habis pikir dengan para naga itu. Aobing kemudian mulai bicara bahwa pada saat kondisi tertentu Aoswee tetaplah seorang pahlawan, tapi untuk menjadi seorang raja, dia bukanlah raja yang baik karena tidak memiliki rasa tanggung jawab dan juga tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Setiap hari kerjanya hampir berbuat kesalahan. Hal inilah yang membuat para Raja Naga menjadi murka, kemudian memecat Aoswee. Aoswee lalu mengatakan apakah kedatangannya Aobing hanya untuk memarahi dirinya. Aobing lalu mengatakan tidak, dan saat ini Aoswee masih dianggap sebagai seorang pahlawan dari klan naga. Tidak seharusnya Aoswee mengurung diri seperti ini, karena Aoswee masih memiliki pengaruh yang besar dan sekarang sesuatu besar telah terjadi pada dunia. Maka Aobing datang ke tempat ini untuk memberitahu Aoswee. Karena sekarang beberapa pria aneh telah datang ke istana Raja Naga. Hal ini membuat Aoswee menjadi kaget. Aobing pun menyuruh Aoswee untuk ikut dengannya saat ini dan melihat sesuatu yang telah terjadi. Karena sekarang di istana naga ada bola mata yang aneh. Aobing pun mengatakan pada Aoswee bahwa ini adalah mata kebangkitan yang ditinggalkan oleh para pria aneh itu. Para pria aneh juga menyebut diri mereka sebagai kelompok era kebangkitan. Mereka meninggalkan jejak di berbagai tempat dan kekuatannya tumbuh luar biasa. Tapi mereka tidak membuat konflik apapun. Mereka hanya mengatakan bahwa saat ini dunia sudah tidak memiliki seorang dewa. Bahkan istana surga juga telah menghilang. Mendengar hal ini, Aoswee pun menjadi terkejut. Aobing tidak tahu bagaimana orang-orang aneh ini melakukan hal itu. Tapi setelah Aobing mengecek, memang kekuatan para dewa telah menghilang sepenuhnya secara misterius dari dunia ini. Tiba-tiba Aoswee pun kali ini menjadi tersenyum. Dia kemudian berteriak bahwa ini adalah sesuatu yang bagus, karena dia tidak suka dengan para dewa, apalagi Sasin Guanyin. Jika dia menghilang maka ini adalah hal yang sangat luar biasa. Aobing kemudian memberikan sebuah buku pada Aoswee. Buku ini adalah hukum agung yang ditinggalkan oleh orang-orang misterius itu. Ada beberapa aturan di dalamnya dan Aobing berharap semua orang di tempat ini bisa mematuhinya. Karena mata kebangkitan akan selalu mengawasi dan memberikan peringatan jika ada orang yang melanggar hukum agung. Aoswee pun kemudian memandang ke arah mata kebangkitan. Dia merasa bahwa mata ini akan menyusahkan karena terus mengawasi mereka sepanjang hari. Aobing pun membujuk Aoswee bahwa dia tidak perlu khawatir karena aturan di dalam hukum agung masih dianggap normal dan juga masuk akal. Pada awalnya orang-orang di tempat ini juga keberatan, tapi seiring berjalannya waktu, mereka telah menganggap itu adalah hal yang biasa. Dan kehidupan pun berjalan dengan normal. Aobing pun kemudian menyuruh Aoswee mempelajari hukum agung dengan serius, karena hal ini akan bisa membantu mendisiplinkan sifat dari Aoswee. Tiba-tiba saja Aoswee pun membuang buku hukum agung itu dan dia kabur begitu saja.
Aobing kemudian berteriak agar Aosue tidak kabur dulu karena banyak hal yang harus dia bicarakan. Aosue kemudian melirik Aobing dan dia mengatakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang bagus. Mata kebangkitan pun melihat apa yang dilakukan Aosue di tempat ini. Kita flashback sebentar. 1 bulan semenjak badai api abadi berkobar di jalur monster, orang-orang dari alam baka telah berjalan tanpa henti di seluruh dunia. Mereka menyebarkan berita bahwa sudah tidak ada dewa lagi di dunia ini karena sekarang adalah era kebangkitan. Mereka juga terus menebarkan kebaikan di seluruh dunia. Dimanapun mereka berada, orang-orang yang sakit akan dirawat, orang-orang yang kelaparan dan juga miskin akan dicukupi kebutuhannya. Dan dengan cepat kelompok era kebangkitan ini menjadi terkenal dan namanya pun menjadi besar. Mereka juga membagikan buku hukum agung sebagai acuan untuk perilaku manusia hidup di era kebangkitan ini. Dan pada saat yang sama, altar besar sedang dibangun di kota Chang'an. Para rakyat yang bekerja harus segera menyelesaikan altar itu dan mereka harus bekerja siang dan malam. Kaisar dinasti Tang memberikan bantuan dan mengerahkan rakyatnya demi terwujudnya altar persegi yang besar itu. Sedangkan 3 pilar pelayan raja saat ini tinggal di pusat kota untuk memastikan bahwa ribuan orang nantinya bisa menyaksikan kedatangan raja besar mereka. Di alam baka, jiwa dari Raja Agung masih tertinggal dan belum bisa menuju ke dunia. Dia pun saat ini mengobrol dengan Xiaoyu, kemudian bertanya pada Xiaoyu apakah pendapatnya tentang jurang alam baka ini. Xiaoyu pun mengatakan bahwa jurang alam baka hanyalah gurun yang kosong dan juga luas. Dan untuk berada di tempat ini selama puluhan ribu tahun, itu memang hukuman yang sangat berat. Raja Agung pun merasa bahwa Xiaoyu juga berpikir sama dengan dirinya, bahwa hukuman ini sangatlah tidak adil. Raja Agung mengatakan bahwa sepanjang hidupnya, dia telah berbuat kebaikan dan membantu orang lain. Dia tidak pantas mendapatkan hukuman seperti ini. Xiaoyu kemudian mengatakan bahwa dia merasakan kebencian yang besar dari jurang alam baka, dan ternyata itu berasal dari Raja Agung. Raja Agung pun sadar bahwa Xiaoyu pergi ke tempat ini karena sengaja ingin bertemu dengan dirinya. Dan saat ini, Xiaoyu pun mengatakan bahwa dia tahu sesuatu akan terjadi, tapi dia tidak bisa mengubahnya. Raja Agung saat ini merasa kekuatan Xiaoyu memudar, dan setelah itu dia tidak akan bisa menerangi jurang alam baka ini kembali. Lalu dia akan tertelan ke dalam kegelapan dan ini merupakan nasib yang buruk. Apakah Xiaoyu tahu akan hal itu? Xiaoyu pun menjawab bahwa dia tidak tahu dan Raja Agung tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Raja Agung saat ini merasa Xiaoyu salah paham dengan dirinya karena Raja Agung tidak memiliki niat menyakiti siapapun, malahan dirinya ingin menyelamatkan orang-orang. Xiaoyu lalu mengatakan bahwa niat dari Raja Agung untuk menyelamatkan manusia di seluruh dunia itu untuk mengikuti standar aturan yang telah dia tetapkan. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena Raja Agung akan menghukum orang-orang yang bodoh. Dan itu bukanlah sebuah tindakan yang adil. Raja Agung pun bertanya, lalu apa masalahnya? Karena sebagian besar dunia ini terdiri dari orang bodoh. Karena orang-orang itu terus saja membuat kesalahan dan juga menyakiti orang lain. Menurut Raja Agung, lebih baik Xiaoyu mendukung dirinya dengan pemikiran cerdas dari Raja Agung ini agar dunia bisa teratur. Dengan bimbingan hukum agung, maka orang-orang bodoh tidak akan berbuat kesalahan lagi. Xiaoyu lalu bertanya, bagaimanakah dengan Bailang pada saat ini? Raja Agung mengatakan bahwa Bailang sedang tertidur karena ini dilakukan untuk mencairkan ego dari dalam diri Bailang. Dan ketika waktunya tiba, Raja Agung akan mengambil alih tubuh Bailang. Xiaoyu pun merasa bahwa tindakan dari Raja Agung ini bertentangan dengan apa yang telah dia katakan. Sebelumnya dia berkata bahwa dia tidak ingin menyakiti siapapun, tapi dia malah ingin mengambil tubuh Bailang. Bukankah itu sama saja dengan membunuh Bailang pada saat itu? Dengan santai Raja Agung mengatakan bahwa kematian Bailang adalah pengorbanan demi umat manusia. Xiaoyu pun kemudian membantah karena keputusan ini sepihak dari Raja Agung dan itu tidak bisa disebut sebagai sebuah pengorbanan. Raja Agung lalu bertanya, apakah Xiaoyu menyukai Bailang? Dia tidak bisa membayangkan bahwa api abadi yang maha tahu memiliki perasaan suka pada orang lain. Dengan santai Xiaoyu pun menjawabnya bahwa dia adalah makhluk yang berbeda. Dia mencintai semua kehidupan. Tapi saat ini Xiaoyu takut jika Raja Agung menghancurkan semua hal baik yang ada di dunia. Raja Agung dengan percaya diri mengatakan bahwa kehidupan di dunia pasti akan jauh lebih baik jika dipimpin oleh dirinya. Di dalam hutan monster saat ini, Sun Wukong dalam bentuk kera raksasa berdiri di atas pohon sambil melihat ke atas. Tiba-tiba saja dia memukul dadanya dan berteriak dengan keras. Teriakan dari Sun Wukong ini menimbulkan gelombang ledakan yang besar di hutan monster. Para monster
monster kelelawar pun berterbangan dari dalam hutan. Mereka sangat mengenal Sun Wukong dan mereka sangat ketakutan. Dua monster kelelawar tiba-tiba ditangkap oleh Sun Wukong. Monster kelelawar ini pun langsung berteriak meminta maaf jika mereka memiliki kesalahan pada Sun Wukong. Wukong pun kemudian menyuruh dua monster kelelawar ini untuk diam dan tidak berisik. Jika mereka terus berbicara, maka Sun Wukong akan menggigit dua kepala kelelawar ini. Sun Wukong akan membebaskan dua kelelawar ini asalkan mau melakukan sesuatu untuk dirinya. Kedua kelelawar itu pun ketakutan lalu bertanya bahwa mereka harus melakukan apa. Sun Wukong pun menyuruh mereka berdua untuk terbang setiap penjuru tempat di jalur monster ini sambil menyampaikan pesan dari Sun Wukong. Kedua kelelawar itu pun tertawa dan mengatakan bahwa itu adalah perkara yang mudah. Lalu apakah isi pesan yang harus mereka sampaikan? Wukong pun berkata, kalian bilang pada semua monster bahwa Sun Wukong memanggil mereka semua. Katakan pada mereka bahwa semua monster harus berkumpul di kota Chang'an. Karena saat ini dunia sudah tidak memiliki para dewa, maka orang-orang aneh muncul dan akan mengambil alih dunia. Mereka yang ingin menguasai dunia ini tidak boleh melupakan para monster seperti kita. Dan biarkan mereka melihat betapa hebatnya para monster itu. Saatnya kita berbuat keributan yang besar. Pergi dan selesaikan misi kalian. Kelelawar itu pun segera terbang dan Sun Wukong kemudian berubah ke wujud manusianya. Dia kemudian melompat turun dari atas pohon. Di bawah pohon itu ternyata Biksu Tang sudah menunggu Sun Wukong dan kali ini dia bertanya apakah rencana dari Sun Wukong ini memiliki peluang keberhasilan yang besar. Wukong pun merasa bahwa rencana ini pasti berjalan dengan baik karena pada saat ini dewa sudah tidak ada di dunia. Maka para monster bisa keluar dari dalam hutan monster secara bebas. Dan orang-orang aneh yang bangkit dari kebangkitan itu sangat arogan. Mereka sekarang menganggap diri mereka adalah penguasa dunia. Biksu pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Sun Wukong. Penampilan luar dari orang-orang aneh itu terlihat bagus. Dan orang-orang di dunia tidak bisa melihat sifat asli dari mereka. Bahkan Kaisar Tang Taisong saat ini berpihak pada orang-orang aneh itu. Orang-orang aneh itu ingin mengeksekusi Bailang di depan umum di kota Chang'an. Biksu kemudian mengajak Sun Wukong mencari cara untuk menghentikan hal itu. Wukong pun merasa bahwa kekuatan dari orang-orang aneh ini tidak bisa diremehkan. Pemberontakan secara terang-terangan dari Sun Wukong dan juga Biksu Tang saja tidak akan pernah berhasil. Tapi dengan bantuan dari seluruh monster di hutan ini, kemungkinan keberhasilan itu akan jauh lebih besar. Sun Wukong pun yakin bahwa dengan nama besarnya di tempat ini, maka dia akan berhasil mengundang seluruh monster untuk diajak melakukan kekacauan besar di kota Chang'an. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah para monster bersedia diajak mengacau oleh Sun Wukong? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Sising Ji episode chapter 43 yang akan tayang minggu depan. Koprol Shop. Tetap stay di channel Sobat Movie dan jangan lupa klik subscribe, like, dan share ke teman-temanmu agar channel ini dapat berkembang dan menghibur kalian semua. See you next tomorrow. Bye-bye.